tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Tapi karena saya tidak tahan, saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikebirkan. Menyimak pada saat masa lalu Masyumi, ketika Presiden mengatakan saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya akan memulihkan korban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu, maka biasa menyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran berat bukan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi seorang presiden sebagai kepala negara. Karena kejadiannya sudah lama berlalu. Ketika presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 65-66. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI, di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 65-66 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita boros demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan. Maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipesan, TNI hanya sebagai bangkai, karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit, karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nutup dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan.